makan. Mau cobain menu endul di Garut yang jam bukanya dari terang sampai gelap? Ayam bakar Kerkhoff 89 jawabannya. Warung ini tuh punya menu juara deh dalam persambelan duniawi yang diuleknya dadakan. Dijamin itu sambal fresh pas masuk ke mulut. Langsung aja deh kita ikutin keseruan Firhan cobain kuliner di Garut. Sobat makan, akhirnya makanan yang aku pesennya datang juga. Ini ayam bakar Kerkhoff 89 yang ada di Garut ini ya. Dia tuh khasnya ada nasi tutung oncom nih. Kalau nasi tutung oncom itu dia tuh yang hitam-hitam gini, ini jauh lebih wangi. Aku juga ada ayam goreng penjantan. Nah ini, jadi ayam goreng penjantan sebenarnya ayam negeri, cuman siang jantannya. Ada sate usus, nih, sama sate kulit. Tidak lupa ada lalapan dan persambelan ini nih. Ini adalah sambal ijo Kerkhoff. Jadi dia tuh kayaknya pakai tomat. Dia tuh pakai tomat ijo yang dipotong gede-gede gini dan pakai kemangi. Nih, ini sambal, ada sambal terasi sama sambal penyet. Kalau sambal terasi tuh ya, yang warna merah gini, dia tuh pakai terasi merah nih. Sedep banget. Tapi aku mau cobain sih ayam gorengnya dulu. Dia tuh pertama ngegorengnya cakep banget. Warnanya itu kegoreng sempurna gitu loh. Tuh. Ada cekernya, ini kesukaan aku nih. Simpan dulu. Tuh lihat dong. Ayamnya dia ngegorengnya pinter. Masih juicy. Nih. Bagian paha bawah. Ini yang banyak orang cari nih. Mantap betul rasanya. Resapan bumbunya itu gak cuma di luar aja, tapi sampai ke dalam dagingnya. Asinnya, gurihnya, bumbu kuningnya tuh yang dipakein buat ungkep. Itu bener-bener meresep. Ini kayaknya dia setelah ngungkep tuh kayak didiemin lama gitu loh. Firhan mau coba makan ayam pakai sambal khas dari ayam Kerkhoff 89 nih. Aku ayamnya mau pakai sambelnya dia. Ini tuh sambel Kerkhoff. Nah, jadi sambelnya tuh enaknya kita. Dicocok-cocok gini. Diambil. Tuh. Wow. Yang segar, wangi, pedas. Ketemu sama ayam yang asin gurih. Wah, soal makan, mantap banget soal makan. Ini pakai nasi. Enak banget pasti. Nasi tutuk oncomnya itu, dia tuh pakai oncom yang warna hitam. Itu adalah oncom yang enak untuk nasi tutuk oncom ya. Lihat tuh, warnanya hitam-hitam gini. Ini yang mantap, biasanya dia dibakar dulu, terus dimasak, digongseng sama bumbu, baru campur sama nasi. Enak banget makan, oncomnya wangi. Nasi, jeung sambal tarasi, sambal tarasi di sini tuh merah gini nih. Ya Allah, ini sedap. Sambal tarasi, nasi tutuk oncom, ini perpaduan yang syahdu tau nggak? Ya Allah sobat makan, ini baru yang namanya makan tuh. Ada nasi, ayam, sama sambal tarasi. Wow. Wah, sobat makan, rasanya bener-bener kayak menggelegar gitu loh, kayak boom. Gak kaleng-kaleng nih rasanya. Sambelnya pedes dar-dar-dor di mulut. Ditambah nasi tutuknya yang gurih. Wow. Lanjut deh kita cobain kalau di combo sama sate-sateannya. Sama di sini aku punya sate usus tuh. Lihat dong, sate ususnya kegoreng sempurna ya. Ini usus 12 jari nih sobat makan. Makanya enak banget nih. Cobain ya. Bumbu ungkepnya itu wangi, yang si lengkuasnya itu digerus halus, terus dia bisa menyerap ke dalamnya itu ya. Jadi bener-bener crispy di luar, dalamnya ada asin-asin gurih, lembut gitu. Wah, ini enak banget. Jangan lupa, kalau di sini juga kalian coba ini sate kulitnya nih.
aku mau makan si sambal penyetnya. Nah, sambal penyet ini aku mau makan pakai ayam. Bagian bentungannya. Wah, jadilah ini ayam penyet. Tuh. Lapar ya? Ambil nasi buruan kita bacakan yuk. Wow. Teman-teman, ternyata si sambal penyetnya ini ya, menurut aku dia yang paling pedas. Semua perbawang-bawangan itu digoreng, diulek, pakai kemangi lagi, tapi cabenya, Allah, menggelegar di mulut tuh kayak jedar gitu. Tapi ini enak banget. Wah, perut si Auto kenyang dan bakalan tidur nyenyak malam ini. Semua menu di sini bikin Firhan langsung melek tuh. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Firhan? Kalau menurut aku, ayam bakar Kerkop 89 di Garut ini rasanya muah. Rating 5. Halo Sobat Makan. Pasti Sobat Makan di rumah udah siap kan untuk dapat rekomendasi kuliner enak sampai yang melegenda dari rating 5 kan? Nah kali ini geng rating 5 lagi jalan-jalan ke daerah Tasikmalaya nih dan bakalan cobain kuliner yang udah ada sejak tahun 1923. Namanya pecel orange. Sobat Makan, tahu nggak pecel-pecel apa yang bikin bahagia? Salah, pecel yang bikin bahagia itu adalah pecel oranye. Banyak banget sayurannya. Tuh lihat tuh. Pecel di tempat ini tuh ya selain legendaris juga unik banget nih Sobat Makan. Gak hanya itu, bumbu yang digunakan juga merupakan resep turun-temurun keluarga. Makin penasaran deh, kira-kira rasanya gimana ya? Di depan aku udah ada bumbu pecelnya. Ini kayaknya kental banget dan komposisi kacang tanahnya kayaknya banyak banget ya. Aku mau cobain dulu rasa kuahnya atau rasa pecelnya. Rasa pecelnya itu condong ke asem dan rasanya kacang banget. Jadi bener ini kayak komposisi kacangnya itu lebih banyak daripada yang lain. Teksturnya dia tuh bukan yang kayak smooth banget. Jadi masih ada sedikit serpihan-serpihan kacangnya. Waduh Audi, saking besarnya pesanan Audi sampai susah ngaduknya. Ini Audi pesennya custom ya. Kalau Sobat Makan datang ke sini bisa kok pesen yang porsinya tuh normal-normal aja dengan harga Rp25.000. Ih, aku nggak sabar mau coba untuk mengguyur ini ya sambal pecelnya ke sayurannya. Oke, let's go. Nice. Aduh. Nah tuh, Sobat Makan. Banyak banget kan? Sekarang waktunya aku aduk. Biasanya nih kalau pecel, kalau rebusnya kelamaan dia terlalu lembek ya kan? Atau kurang direbus jadinya terlalu keras banget. Bagian unik lainnya dari pecel ini tuh ya ada di ketupatnya. Kira-kira apa ya keunikan ketupat di pecel orange ini? Cus deh, kita tanya Audi yuk. Nah ini nih Sobat Makan, nih yang bikin spesialnya adalah ketupatnya ini direbus dari air Tanjung. Air Tanjung itu berasal dari Singaparna. Nah air Tanjung ini tuh bentuknya warnanya tuh agak kecoklatan tapi mineralnya banyak banget. Jadi udah dipastikan sehat ya. Langsung aja kita landingkan. Sayurannya fresh banget, nggak terlalu lembek, tapi nggak keras juga. Dan tadi aku makan ketupatnya itu lembut banget. Sekarang waktunya
kita pakai kerupuk. Nah, ini yang paling. Kita taruh di sini, guys. Kita taruh di sini ya, sobat makan. Nih ya, saatnya kita landingkan di mulut. Waduh, Audi lahap banget makannya. Bagi-bagi sobat makan juga dong. Wah, ini enak banget. Pantes ya, ini tuh udah berdiri sejak 1923. Dan pastinya enak banget. Nah, nyobain bumbu pecelnya udah. Nyobain sayur-sayuran yang super seger juga udah. Cobain pecel dicampur kerupuk juga udah. Makin penasaran kan kira-kira penilaian untuk pecel orange ini tuh berapa sih Audi? Buruan, kasih tahu dong. Penasaran kan? Jadi kalau menurut aku, pecel oranye Tasikmalaya enaknya boom! Wah, real! Nah sobat makan, kali ini Audi mau ngajak ngemil dessert yang seger-seger nih. Pas banget lah ya, panas-panas gini. Lokasinya terbilang hidden gem dan masih deket sama area Pasar Lama Tangerang. Namanya Es Buntin. Warung ini udah lumayan legend loh, sejak tahun 1980-an. Langsung aja deh yuk kita icipin. Wah, seru banget sekarang aku udah ada di Pasar Lama Tangerang ya. Dan ini kan cuaca lagi panas banget kan. Lagi hot-hotnya. Nah, di depan aku ini udah ada 2 es. Nih, ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Ini menggambarkan seperti yin and yang ya. Nah, kalau yang ini namanya es futsal. Ini tuh serba putih. Ini ada es sarang burung, leci, jelly dan juga kelapa jelly, melon, dan ada ini daging kelapa. Tuh. Nah, sementara kalau yang ini nih, yang hitam ini ya, ini namanya es bumi hangus. Aduh, jangan hangus dong bumi. Kan kita di bumi ya. Nah, ini ada cincau. Ya, terus juga ada jelly, ada buah naga, dan ini nih, lucu deh. Ini ada kurma, juga ada biskuit coklat. Aku sih penasarannya sama yang putih dulu ya. Aku ini menggambarkan seperti seorang angel, all white. Es futsal merupakan singkatan dari es putri salju. Isiannya tuh didominasi dengan yang berwarna putih nih sobat makan. Rasanya itu manis, tapi nggak yang terlalu sweet banget, nggak terlalu yang manis banget. Aku mau coba sekalian sama lecinya. Masih manis banget, masih fresh. Jelly kelapa sama jelly putihnya. Kita cobain ya. Di sini jelly-nya tuh aku rasa hanya berperan sebagai tekstur yang bikin kenyal-kenyalnya. Nah, ini nih yang bikin aku penasaran nih. Sarang burungnya. Ekspresi mah nggak bisa bohong ya. Potongan buahnya tuh masih seger-seger banget loh sobat makan. Sama nih kayak jelly sarang burung satu ini. Overall aku suka banget sama es futsalnya ini. Ada satu menu yang punya nama nggak kalah unik nih sobat makan. Namanya es bumi hangus. Dari tampilannya tuh emang dominan warna gelap ya. Kebayang gak sih rasanya bakal seheboh apa di mulut? Yang ini nih namanya es bumi hangus. Ini yang bikin penasaran nih, aku cobain kuahnya dulu ya. Kokoa banget, coklat. Karena mungkin ini dikasih susu kental manis rasa coklat ya. Dan ada mesesnya juga, ada selasihnya juga nih, biji selasih. Dijamin mulut gak bakal mingkem deh kalau udah kena dessert manis begini. Aku baru pertama kali di hidup aku ngeliat es campur ada kurmanya. Cuma aku gak expect kalau kurma ini ditaruh di sebuah es campur gitu. Kita cobain ya.
Kurmanya manis, teksturnya itu agak sedikit lebih keras dan lebih firm. Apa rasanya anggur dicampur sama biskuit coklat? Mari kita landingkan di dalam mulut. Ini ternyata rasanya jadi unik, rasa manis sama ada rasa asam-asam sedikit dari anggurnya, karena ini anggurnya nggak yang terlalu manis banget. Dibikin plong deh tenggorokan karena udah cobain menu es buntin yang terkenal dengan bentuknya yang lancip begini. Seporsi cuma 15.000 aja. Sobat makan udah bisa nih dapetin kondimen yang anti mainstream. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi? Jadi kalau menurut aku, es buntin di Tangerang enaknya wow, real. Warga Subang, kali ini lokasi warung makan yang Caca cari agak ngumpet nih di dalam pasar alias hidden gem. Walaupun jualan di tengah pasar, tapi rasa dari menu gepuk di sini nggak main-main loh. Pakai resep turun-temurun dari tahun 70-an. Ini dia warung nasi khas Sunda Pak Ahur yang di dalam pasar Cagak, Kabupaten Subang. Aduh, udah nggak sabar sih cobain menu gepuk legend di sini. Nah, di sini di depan aku udah ada gepuk dagingnya dan di atasnya ada serundeng. Apa sih gepuk itu? Sekilas potongannya mirip daging dendeng, tapi dari segi bumbu sih jelas beda ya sobat makan. Gepuk ini merupakan makanan khas dari Jawa Barat. Dan buat sobat makan yang lagi mampir ke Subang, boleh kok cobain menu hit satu ini. Ini di sebelahnya ada serundeng juga. Tapi lihat deh, warnanya beda kan? Yang ini lebih tua, yang ini lebih muda warnanya. Yang lebih tua ini itu baru selesai digoreng, tapi kalau yang lebih muda itu dia sudah tercampur dengan daging, dengan juicy-nya daging. Kita coba dari serundeng yang baru digoreng. Rasanya lebih manis dan juga lebih crispy. Gimana kalau serundeng yang sudah dicampur dengan daging? Ini ada lebih asinnya, lebih gurihnya. Tapi udah nggak se-crispy yang baru digoreng. Karena kan yang ini sudah tercampur dengan daging ya. Tapi sama-sama enak. Tinggal tergantung sobat makan suka yang mana. Serundeng di sini tuh dimasak berbarengan dengan gula merah. Jadi rasanya tuh udah pasti manis dan gurih. Saat serundeng matang, nggak boleh langsung ditabur ke atas daging ya sobat makan. Pokoknya harus diangin-anginin terlebih dahulu deh supaya sisa minyaknya tuh berkurang. Jadi daging gepuknya tuh nggak gampang lembek. Abis ini cus, kita cobain dagingnya. Ini bener-bener direbusnya tuh lama banget, bukan di presto ya. Jadi makanya bisa selembut ini, semudah ini untuk aku buka gini. Dan bikin gepuk itu prosesnya panjang sekali. Makanya nggak semua orang mau atau telaten untuk bikin gepuk. No effort deh makan gepuk di sini. Lihat tuh teksturnya, gampang banget dibelah. Iya, karena proses membuat gepuk nggak bisa tuh sehari langsung jadi. Gepuknya lembut, gurihnya pas, manisnya juga pas. Sekarang aku mau makan campur nasi. Ditambahin serundengnya juga. Ternyata gepuk dipakein serundeng enak ya, enak banget malah. Sekarang karena aku suka pedas, aku mau coba kira-kira cocok nggak ya makan gepuk serundeng ini dipakein sambal goang. Daging yang empuk ketemu sama serundeng yang manis dan gurih. Aduh, rasanya bikin lidah gak berhenti ngunyah sih. Apalagi ditambah sambal goang yang dibikinnya secara dadakan menggunakan cabai merah, bawang merah, penyedap dan juga gula. Aduh, bikin semangat gak sih buat ngabisinnya nih? Karena sambal goang ini pakai cabai mentah, jadinya pas aku makan itu kerasa banget fresh dari si cabenya ini. Nah jadi orang Subang itu ternyata kalau makan gepuk ada caranya. Nih garam,
garamnya itu ditaburin ke nasi nih, kayak gini. Udah habis ditaburin ke nasi, kita ambil gepuknya, pakai serundeng. Tangan sebelahnya kita siapin cabai rawit. Rasanya unik ya. Masih ada butiran-butiran garam gitu di mulut aku, di lidah aku. Sekarang aku mau coba perkedel daging. Biasanya kan perkedel tuh pakai kentang ya. Yang ini nggak pakai kentang, ini bener-bener full daging. Yang khas di sini bukan cuma gepuk aja nih sobat makan, ada juga menu perkedel daging. Sedikit berbeda dari perkedel kentang yang kita makan biasanya nih. Kalau di sini perkedelnya dicampur dengan daging sapi dan juga serundeng. Punya tekstur mirip seperti pepes tahu, tapi punya rasa gurih dan berserat dari dagingnya. Dalamnya bener-bener full daging. Enak, nggak terlalu asin, enak. Sekarang aku mau cobain makan pakai kuahnya. Nih, terus pakai nasi. Disiram kuahnya ke nasi. Kuahnya enak. Aku pikir bakal terlalu pedas atau terlalu asin, ternyata enggak. Gurihnya pas, asinnya juga pas, pedasnya sedikit banget. Enak. Walaupun lokasinya YTTA alias yang tahu-tahu aja, tapi warung nasi khas Sunda di sini punya rasa khas yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Semua menunya Caca approve. Dan kira-kira bakal dapat penilaian apa ya dari Caca? Jadi menurut aku warung nasi khas Sunda Pak Ahur rasanya wah